Shalom, selamat pagi. Senang bertemu dengan Anda kembali ya. Kita mau doa sebentar ya sebelum kita mulai menyembah Tuhan. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu pada pagi hari ini. Tuhan, tidak peduli berapa lama, berapa puluh kali, berapa ribu kali kami punya kesempatan untuk datang dan menyembah Tuhan. Setiap kali kami melakukannya, kami mau melakukannya dengan penuh gairah, seolah-olah itu kesempatan pertama dan kesempatan terakhir kami. Kami mau memberikan semua yang terbaik dalam hidup kami untuk menyembah Tuhan, karena Tuhan Allah yang sangat layak untuk kami sembah, karena Tuhan Allah yang sangat baik, sangat layak untuk kami agungkan dan kami tinggikan. Terima kasih, berkati doa pagi pada pagi hari ini Tuhan. Engkau Allah yang mengambil alih segala sesuatu, dan biar hati kami memuja-muja Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang kami rindukan Tuhan, satu hal yang ku rindu. Amin. Berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, kamu menikmati bait-Mu Tuhan. Menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami mau memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu.
sucimu, jadikan aku bait suci, amin, yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait sucimu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait sucimu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku Tuhan, bait sucimu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doamu bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku. Kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur, kami berterima kasih kepadamu untuk kesempatan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang memberkati setiap kami yang mengikuti tayangan ini. Sungguh Engkau rindu untuk membangkitkan kami supaya kami bertumbuh dalam kasih, bertumbuh dalam mengenal Tuhan, bertumbuh dalam mencintai Tuhan, dan sungguh Engkau yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih, dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Ya, selamat pagi. Kita mau belajar sama-sama di dalam Daniel 11 ayat yang ke-32. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak, gitu ya. Nah, saya tidak akan bahas dari area dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tapi saya cuma mau terangkan bahwa fasik itu apa? Fasik itu orang yang tahu firman, orang yang ngerti ada kebenaran, tetapi tidak menghidupinya, tetapi tidak mengakui kuasanya, gitu ya. Dan Tuhan bilang orang-orang yang seperti itu ternyata tidak cukup kuat loh. Bahkan mereka bisa dibujuk, bisa ditipu, bisa kejebak sampai menjadi murtad. Karena caranya iblis membujuk itu dengan kata-kata yang licin dan lain sebagainya. Nah, saya tidak mau bahas area itu, tetapi Tuhan membandingkan itu dengan yang bagian bawahnya dikatakan, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Jadi jaminannya bahwa kita ini akan kuat adalah kalau kita ini mengenal Tuhan. Ya, bukan sekedar tahu dan sekedar ngerti sana sini, tapi belajarlah untuk ayo kita sama-sama mendekat kepada Tuhan dan minta Tuhan, aku jadikan keinginan kita untuk mengenal Tuhan itu sesuatu yang penting. Ya, kadang-kadang kan orang itu merasa merasa sudah kenal Tuhan, ada yang merasa begitu, tapi ada yang merasa aku nggak layak untuk mendekat kepada Tuhan. Ini bukan soal perasaan kita, tapi jadikanlah keinginan kita untuk mengenal pribadi Tuhan.
itu sesuatu yang penting, yang urgent, yang kita usahakan, yang kita perjuangkan, yang kita minta merendahkan hati. Kita perlu untuk belajar mengenal Tuhan, ya, karena memang itulah kekuatan kita, gitu ya. Lalu kemudian kita perlu mengenal Tuhan dari sisi mana, gitu ya. Saya belajar beberapa hal. Yang pertama, kenalilah bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang baik dan tidak pernah bisa berbuat jahat. Ayatnya ada di dalam Yesaya 55 ayat yang ke-8. Bukankah Tuhan, Yesaya 55 ayat yang ke-8 ya, di sana dikatakan rancanganmu itu bukan rancanganku, jalanmu itu bukan jalanku. Nah, sering kali orang bilang aku mengenal Tuhan itu baik, tapi ayat ini disalahartikan. Banyak orang itu takut untuk menyerah sama Tuhan. Banyak orang itu takut untuk bersungguh hati kepada Tuhan. Kenapa? Kalau terlalu dekat sama Tuhan, nanti aku kehilangan hak. Lalu Tuhan itu seolah-olah selalu musuhan sama kita. Apa yang saya mau, dia tidak mau. Apa yang saya suka, dia tidak suka. Karena rancangannya dia selalu berbeda dengan rancangan saya. Nah, ayat ini artinya tidak kayak gitu. Ayat ini artinya Tuhan itu selalu punya yang lebih baik dari apa yang kita tahu. Yang disebut rancangan Tuhan beda dengan rancangan kita. Kemauan Tuhan kadang-kadang beda dengan kemauan kita. Itu karena dia tahu lebih baik dari kita, gitu ya. Kalau kita bilang Tuhan itu baik, kita bilang mau mengenal kebaikan Tuhan, tapi di pikiran kita masih punya pikiran bahwa rancangannya dia itu selalu beda dengan rancangan kita. Lalu kita jadi takut untuk menyerah sama Tuhan, jadi takut untuk bersungguh hati sama Tuhan. Nanti kalau aku menyerah sama Tuhan, kemauannya selalu beda sama kemauanku. Tidak seperti itu ya, itu yang pertama. Lalu kemudian caranya kerja setan mengalihkan perhatian kita supaya kita tidak fokus pada kebaikan Tuhan, itu ada beberapa ya. Yang pertama, kita diajari, iblis mencoba untuk memasukkan pikiran-pikiran yang salah dalam pikiran kita, yaitu apa? Seolah-olah kalau kita ngalami apa-apa, otomatis itu langsung Tuhan. Tapi anehnya, kalau kita ngalami yang baik, kita tidak segera sadar bahwa itu kebaikan Tuhan. Tapi kita nganggap itu hal yang normal terjadi, itu hal yang biasa. Oh, itu karena aku berjuang, oh itu karena aku pinter, oh itu karena aku punya koneksi, gitu ya. Tetapi anehnya kalau ada hal yang tidak baik atau tidak berkenan atau tidak sesuai dengan kehendak kita, orang itu dengan cepat langsung berkata ini Tuhan. Lalu kita akan bilang, oh mungkin Tuhan sedang mencobai kita dan lain sebagainya. Contohnya Ayub. Ayub itu sering kali, saya puluhan ribu kali, mungkin bahkan saya juga menyampaikan ini bukan hanya pertama kali. Kenapa? Karena saya juga dengar orang ngomong seperti ini ribuan kali, gitu ya. Orang selalu punya pikiran, oh Ayub sedang dicobai Tuhan. Lalu karena Ayub dicobai Tuhan, dia berhasil menang. Lalu pada ujungnya hidupnya dipulihkan, semuanya dikembalikan. Saya belajar, Tuhan itu tidak pernah nyobai siapa-siapa. Tuhan itu baik dan dia tuh tidak pernah iseng kepengen mencobai orang dan lain sebagainya. Kalau kita perhatikan Ayub, itu bukan Tuhan loh ternyata yang merancangkan semua yang dialami oleh Ayub. Ya, di sana dikatakan Tuhan itu memuji-muji Ayub, membangga-banggakan Ayub. Ini loh hambaku yang kucintai, ini loh hambaku yang berkenan, yang saleh dan lain sebagainya. Tapi iblis datang, lalu iblis bilang gini, iya dia baik, dia saleh, dia hidup berkenan kepadamu karena engkau melindungi dia, karena engkau jagai dia. Coba kalau engkau ambil pagar perlindunganmu dari Ayub, izinkan aku sentuh hidupnya. Dengan kata lain, semua yang dialami oleh Ayub itu bukan rancangan Tuhan. Tuhan tidak pernah nyobai siapa-siapa. Tuhan itu baik, dia hanya bangga-banggakan Ayub. Lalu akhirnya sama Tuhan diizinkan kan, pagar pelindungannya diambil, iblis bisa sentuh Ayub kan. Nah, pertanyaannya ya sama aja lah. Kalaupun itu bukan rancangannya Tuhan, tapi kan Tuhan yang mengizinkan itu terjadi. Iya, tapi saya belajar begini. Tuhan itu tahu bahwa ketika dia mengizinkan ada dua hal ya. Kecondongan hati manusia itu kadang-kadang memang kalau ada masalah baru cari Tuhan. Jadi kadang-kadang Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi. Tapi itu bukan rancangan Tuhan. Tuhan tidak pernah merancangkan begitu. Tapi kadang-kadang akhirnya sama Tuhan diizinkan untuk terjadi. Kenapa? Karena manusia itu
seringkali, bukan hanya kadang-kadang ya, seringkali itu kecondongannya kalau enggak punya masalah enggak cari Tuhan. Saya pernah sedih sekali gitu ya, sampai saya mikir aduh kasihan ya Tuhan itu. Saya pernah satu kali dulu rumah saya itu dekat dengan satu bukit doa yang ada di Jawa Tengah gitu ya. Jadi kalau dari rumah saya menuju ke bukit doa itu tinggal jalan kaki. Dan saya sering sekali ke sana karena dekat. Jadi kalau setiap kali ada kesempatan saya ke sana, saya cari waktu untuk bisa duduk menyembah Tuhan di sana, berdoa dan lain sebagainya. Satu kali saya ketemu dengan seorang teman di tempat itu. Saya enggak nyangka reaksinya dia. Dia kaget dan langsung bilang begini, "Loh, kamu kenapa ada di sini? Kamu punya masalah apa?" Lalu saya kaget. "Oh, enggak apa-apa, saya kepengen berdoa." "Loh, kamu kenapa? Kamu kenapa?" Seolah-olah sebuah masalah besar kalau orang bertemu dengan saya di bukit doa karena pasti saya sedang punya pergumulan yang besar. Di sana saya mikir kasihan ya Tuhan itu. Memangnya kalau kita enggak punya masalah kita enggak perlu Tuhan. Memangnya kalau kita enggak perlu masalah kita enggak perlu cari Tuhan ya. Nah, ngerti ya? Jadi caranya iblis itu dia yang buat jahat. Tapi kalau bisa nama Tuhan yang kena. Dia yang merancangkan semua kejahatan itu atas hidupnya Ayub. Tapi kalau bisa nama Tuhan yang kena. Tapi memang memang Tuhan yang mengizinkan, sama Tuhan diizinkan. Kenapa? Karena kadang-kadang orang kalau nggak punya masalah nggak cari Tuhan. Yang kedua adalah karena Tuhan tahu dia bisa mengubah segala kutuk menjadi berkat. Dia bisa mengubah segala rancangan yang jahat menjadi rancangan yang baik gitu ya. Lalu berikutnya lagi, ya saya skip aja. Berikutnya lagi, kenalilah Tuhan sebagai Allah yang maha besar. Dia pencipta alam semesta yang maha besar gitu ya. Kita perlu mengenal Tuhan bahwa dia baik. Yang kedua kita perlu mengenal bahwa dia Allah yang besar. Belajarlah untuk memandang kebesaran Tuhan ya. Langit-langit itu dibentangkan seorang diri sama Tuhan. Awan-awan itu adalah debu kakinya Tuhan. Bumi ini tumpuan kakinya. Jadi saya belajar ketika saya punya masalah atau apa, saya mengingatkan diri saya bahwa saya menyembah Allah yang besar. Saya mau belajar untuk mengenal kebesaran Tuhan. Ini bukan teori apakah selalu berhasil, enggak. Kadang-kadang kalau lagi punya masalah juga merasa masalah itu kok besar. Tapi enggak apa-apa, kita melatih sampai itu menjadi sebuah gaya hidup. Pokoknya aku mau berhasil melihat bahwa Allahku lebih besar gitu ya, seperti itu. Lalu kemudian kenalilah bahwa Allah kita itu sangat personal. Jangan merasa bahwa kalau orang lain ditolong ya itu umum lah, tapi aku enggak dan lain sebagainya. Tuhan itu sangat personal. Tuhan bilang bahwa dia tahu jumlah rambut di kepala kita. Tuhan juga bilang pokoknya dia tahu jumlah rambut di kepala kita, dia mengenal kita gitu ya. Lalu kemudian ada satu contoh, itu ketika Tuhan Yesus memberikan makan 5.000 orang. Laki-laki beserta dengan anak istrinya, dia membuat mujizat hanya dari 5 roti dan 2 ikan. Di sana dikatakan dan mereka semua makan sampai kenyang. Jadi Tuhan itu tahu loh waktu membuat mujizat itu dia harus membuat mujizat sampai sebatas mana. Kenapa? Karena Tuhan itu sangat personal. Mereka semua makan sampai kenyang. Kata kenyangnya orang itu kan beda-beda. Kalau untuk perempuan yang mungkin merasa harus diet dan lain sebagainya, mungkin makan roti separuh sudah cukup. Tapi kalau untuk orang pria yang bekerja keras apa-apa merasa makan 5 baru cukup dan lain sebagainya. Tapi dikatakan mereka semua makan sampai kenyang. Ketika Tuhan menyediakan mujizat membuat roti itu, Tuhan itu sudah ngerti. Semuanya harus kenyang karena Tuhan sangat personal. Dia tahu siapa yang butuh 2 roti, dia tahu siapa yang butuh 5 roti, dia tahu siapa yang hanya butuh 1. Ya, kenalilah Tuhan bahwa dia adalah Allah yang personal. Lalu kemudian kenalilah Allah bahwa dia itu Allah yang setia. Ya, dia setia, dia Allah yang memberikan kesempatan. Seringkali pokoknya dia Allah yang memberi kesempatan. Seringkali kita ini tidak punya kesempatan tapi diberi kesempatan oleh Tuhan gitu ya. Saya cuma mau share satu kebenaran, satu kesaksian aja gitu ya. Karena mungkin waktunya tidak panjang, saya akan share satu kesaksian aja. Saya pernah satu kali punya handphone yang rusak. Lalu saya mikir begini, ini handphone mau diapain ya? Saya sudah bawa ke orang yang bisa mereparasi gitu ya. Lalu
dibilang, oh ini yang rusak ininya, kamu harus bayar segini kalau mau diperbaiki. Nah, saya mikir, aduh, daripada mengeluarkan uang segitu untuk memperbaiki handphone, lebih baik ditambah uang sedikit, ganti dapat handphone baru. Gitu ya. Ketika saya lagi mikir, tapi kalau aku ganti terus handphone ini mau diapain ya, sayang juga gitu kan. Ketika saya sedang merenungkan itu, tiba-tiba Tuhan itu cuma kasih tahu bahwa, Kyolan, caramu mikir tentang handphonemu itu sebenarnya bisa loh jadi caraku mikir tentang banyak anak Tuhan. Kalau Tuhan itu mau, bisa loh saya nggak taat satu kali, pokoknya intinya bisa dia. Saya nggak mau satu kali langsung buang ganti yang lain. Tuhan nggak pernah kekurangan orang. Ya, Tuhan bisa, bahkan batu-batu pun bisa dibangkitkan untuk menyembah Tuhan. Jadi Tuhan nggak pernah kekurangan ini dan itu, dia bisa. Ya, batu-batu pun bisa dibikin untuk menyembah dia. Keledai pun bisa dipakai untuk berbicara kok. Keledainya Biliam itu buktinya berbicara gitu ya. Jadi Tuhan tuh enggak pernah kekurangan orang apa. Dia kalau Tuhan tidak mau memberikan kesempatan, dia bisa. Salah sedikit ganti buang dapat yang baru. Tapi Tuhan bilang, tapi seringkali bukan itu caraku mikir terhadap anak-anak Tuhan. Tuhan itu seringkali milih untuk membentuk sekali lagi, memberi kesempatan sekali lagi, ngajar sekali lagi, didik sekali lagi, negur sekali lagi. Terus seperti seorang tua yang membimbing anaknya, ngajari sampai anaknya mengerti. Nah, kenalilah Tuhan sebagai Allah yang seperti itu gitu ya. Nah, sekarang saya mau sampai kepada poin saya kepingin cerita kalau kita mau mengenal Tuhan bahwa dia itu Allah yang baik, dia itu Allah yang setia, dia itu Allah yang memberi kesempatan, dia itu Allah yang personal, dia Allah yang sangat pribadi. Tidak satu pun di antara kita ini dilupakan gitu ya. Kalau misalnya dalam ruangan ini ada 100 orang gitu ya. Tuhan tidak melihat 100 orang yang berkumpul serombongan orang. Tapi dia tahu satu persatu, nama mereka satu persatu. Makanya kalau di perjanjian lama itu kan sering ya, nama demi nama disebut, umurnya berapa, matinya tahun berapa, punya anak berapa. Disebut satu persatu, itu hanya untuk menunjukkan bahwa setiap orang itu berharga di mata Tuhan. Dia personal, dia mengerti setiap kita. Nah, kita perlu belajar untuk mengenal Tuhan dengan cara seperti itu. Kenapa? Karena Tuhan bilang orang yang mengenal Allahnya itu yang akan tetap kuat dan bertindak. Nah, yang terakhir, saya cuman belajar begini. Selama saya jadi orang Kristen gitu ya, mengikut Tuhan dan lain sebagainya. Saya sedih karena banyak orang itu bilang ikut Tuhan, anak Tuhan, kenal Tuhan. Tapi kesadarannya mereka itu jauh lebih mudah untuk menyadari hadirat setan daripada hadirat Tuhan. Jadi misalnya masuk ke sebuah ruangan gitu ya, belum misalnya masuk ke rumah baru gitu, langsung ketakutan merasa ini di sini pasti ada setannya dari yang lalu-lalu apa segala macam. Pokoknya orang itu jauh lebih mudah sadar akan hadirat setan daripada hadirat Tuhan. Kita minta yuk kalau kita mau mengenal Tuhan, sadarilah Tuhan, kenalilah Tuhan, rindukanlah Tuhan, minta sama Tuhan, rendahkan hati Tuhan, minta tolong. Aku mau kenal Tuhan lebih daripada aku lebih mudah ngerasakan kehadiran dari kuasa yang lain gitu ya. Nah, ada satu ayat itu di dalam Matius 14 ayat 24 ayat 27 sampai 27, tidak perlu saya bacakan ya. Matius 14 ayat 24 sampai 27, catat aja. Di situ diceritakan satu kali murid-muridnya kan menyeberang naik kapal gitu ya, naik perahu, lalu kemudian terjadi badai kan, lalu diombang-ambingkan dan lain sebagainya. Ketika terjadi badai dan perahu itu diombang-ambingkan, mereka kan berteriak-teriak minta tolong gitu ya. Mereka berteriak-teriak minta tolong. Lalu Tuhan muncul mau menolong, Tuhan berjalan di atas air kan. Ketika Tuhan muncul dan Tuhan berjalan di atas air mau menolong mereka, respon mereka apa? Mereka berteriak itu hantu. Yang membuat saya mikir adalah, loh kok bisa ya? Kan mereka diombang-ambingkan oleh angin badai dan lain sebagainya. Lalu mereka berteriak minta tolongnya sama Tuhan. Tapi ketika Tuhan muncul, kesadaran mereka pertama kali adalah itu hantu. Kenapa? Karena mereka pikir
manusia biasa kan tidak bisa jalan di atas air. Jadi kalau ada sesuatu yang luar biasa, kalau ada sesuatu yang di luar kebiasaan, langsung kesadarannya mereka itu setan. Saya pikir-pikir jahat ya orang-orang ini. Kalau mereka berpikir itu setan, seolah-olah yang sudah tertanam dalam pikirannya mereka. Hanya setan yang bisa begitu. Yang muncul pertama kali di pikiran mereka bukan Tuhan, tapi setan. Di sana saya tiba-tiba mendapatkan sebuah pengertian, banyak orang itu lebih mudah menyadari hadirat dari kuasa kegelapan daripada hadirat Tuhan. Belajar yuk, saya ngomong begini, saya tidak layak untuk menggurui. Termasuk saya juga mau. Saya rindu untuk ayo belajar mengenal Tuhan lebih. Ayo belajar inginkan Tuhan lebih. Ayo belajar karena yang memberi kita kekuatan bukan yang lain tapi Tuhan. Karena yang menjanjikan kekuatan kemenangan itu Tuhan bukan yang lain. Jadi kalau Dia yang menjanjikan kemenangan, Dialah yang kita harus kejar. Dialah yang kita harus kenal. Dialah yang harus kita sembah. Dialah yang harus kita inginkan lebih. Ya, saya betul-betul tertemplak ketika saya baca ayat ini gitu ya. Iya ya. Begitu ada sesuatu yang di luar manusia nggak mungkin jalan di atas air kan gitu. Langsung pikirannya itu hantu dan mereka ketakutan. Tapi Tuhan tuh baik loh. Langsung Tuhan menenangkan mereka dan berkata, tenanglah, ini aku. Ya, seolah-olah loh kok kenapa yang muncul pertama kali setan, seolah-olah kita mikir ya cuman hantu yang bisa jalan di atas air. Kenapa kok kita nggak berpikir itu Tuhan ya? Padahal teriaknya minta tolong kan sama Tuhan. Ngerti ya? Ya cuman itu yang saya pengen sampaikan. Sekali lagi bukan oleh kuat dan gagah kita. Tapi kita hidup di akhir zaman. Percaya nggak percaya apapun yang terjadi, kebenaran tetap kebenaran. Kita hidup di akhir zaman ya. Dan di akhir zaman ini Tuhan bilang hanya orang yang mengenal Allah yang akan tetap kuat dan bertindak. Ya, kalau kita mau mengenal Allah, salah satu caranya adalah belajarlah untuk minta. Tuhan, kalau ada apa-apa, yang aku mau sadari adalah Tuhan dulu, bukan masalahnya. Kalau ada apa-apa yang aku mau sadari adalah Tuhan dulu, bukan setannya. Kalau masuk rumah baru, jangan pikirannya ini ada setannya, aku akan diserang. Tetapi kalau masuk rumah baru, syukuri dulu, terima kasih, aku punya rumah baru. Ya, soal nanti didoakan supaya tidak ada kuasa gelap di situ dan lain sebagainya, itu urusan kedua. Ya, begitu ya, kita berdoa ya. Amin, haleluya. Kita nyanyi satu lagu yuk. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu
Saya diingatkan sesuatu. Seringkali orang itu tidak mau bertumbuh untuk mengenal Tuhan. Kenapa? Karena takut. Nanti kalau aku dekat sama Tuhan, semakin dekat sama Tuhan, masalahnya juga semakin banyak. Semakin mendekat sama Tuhan, tantangannya juga semakin banyak. Itu sebuah penipuan yang sudah, kalau orang Jawa bilang salah kaprah. Itu sudah menjadi seperti sebuah kebenaran yang sesungguhnya bukan kebenaran. Kalau soal iblis mencoba untuk menjatuhkan orang yang mendekat sama Tuhan dan lain sebagainya, itu iya. Tapi bukankah justru karena kekuatan kita ini datangnya daripada Tuhan? Kita takut mendekat kepada Tuhan, takut mengenal Dia lebih lagi. Karena kita pikir nanti kalau aku tambah dekat sama Tuhan, tambah banyak masalah. Percayalah, engkau mendekat atau tidak mendekat kepada Tuhan, semua yang Tuhan mau, semua yang iblis mau, semuanya yang iblis mau, itu adalah menghancurkan hidup kita. Entah kita dekat ke Tuhan atau enggak, iblis dia berjalan keliling nyari mangsa, lalu kepingin menghancurkan siapa yang bisa dihancurkan, menelan siapa yang bisa ditelan. Jadi justru kalau kita mendekat sama Tuhan ini, dari sini kita dapat kekuatan. Tapi seringkali kan setan bohongin kita ya. Semakin dekat nanti kamu banyak masalah. Percayalah, menjauhlah dari Tuhan dan kau akan punya lebih banyak masalah lagi. Ya, kalau kita mendekat sama Tuhan, masalah ada, tapi Tuhan siap untuk menolong. Kita menjalani masalah bukan sendirian, masih ada Tuhan yang memberi harapan, masih ada Tuhan yang menolong. Itu yang saya diingatkan. Banyak orang gak mau bertumbuh mengenal Tuhan karena takut. Nanti aku banyak ngalami ini dan itu. Itu sebuah kebohongan ya. Tanpa mendekat kepada Tuhan pun masalah selalu ada. Mendekatlah kepada Tuhan, kenalilah Tuhan, sadarilah Tuhan lebih dari engkau menyadari. Oh, ada serangan ini, ada serangan itu, ada penyakit ini, ada penyakit itu, dan lain sebagainya. Yuk kita minta sama Tuhan sama-sama ya, kita berdoa. Tuhan, saya berdoa sungguh-sungguh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami merendahkan hati kami serendah-rendahnya di hadapan-Mu. Memberkati umat Tuhan di masa-masa yang terakhir akhir zaman ini Tuhan. Bangkitkanlah umat yang kuat, dan kekuatan kami bukan karena apapun yang lain. Kami bersyukur untuk kepandaian yang Tuhan beri. Kami bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan berikan, fasilitas dan lain sebagainya. Tapi aku berdoa biar muncul Tuhan satu angkatan Tuhan, yang kekuatan kami bukan karena apapun yang lain, tapi kekuatan kami adalah karena Tuhan. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah sukacita kami, Engkaulah pertolongan kami, Engkaulah harapan kami, Engkaulah segala-galanya bagi kami. Tuhan, saya berdoa dengan segenap hati, kalau ada orang-orang yang selama ini jauh lebih mudah paranoid gitu ya, masuk ke rumah baru merasa di sini ada setannya lah apa-apa, dan menghubungkan setiap keadaan sakit, merasa jangan-jangan ini serangan, padahal ternyata karena hanya tidak menjaga kesehatan dan lain sebagainya. Jadi saya berdoa Engkau betul-betul membuat setiap kami umat Tuhan bertumbuh Tuhan. Inilah kerinduan kami mau pengen jadi orang yang lebih menyadari hadirat Tuhan daripada hadirat dari kuasa kegelapan. Tuhan sudah memberi kami kemenangan. Kalau ada kuasa kegelapan sekalipun, kami memenangkannya Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus saya berdoa sungguh-sungguh. Tuhan, kami berdoa sungguh-sungguh, kami minta tolong kepadamu. Di dalam nama Yesus, Engkau sembuhkan orang-orang yang ketakutan. Engkau sembuhkan orang-orang yang selama ini selalu merasa diserang oleh kuasa kegelapan dan lain sebagainya. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa di doa pagi berikutnya.